Wanita itu baru saja melewati rasa sakit melahirkan. Namun ia mendapati pria itu sudah memblokirnya. Ia mengira pria itu hanya sedang marah. Namun dari mulut bawahannya ia tahu. Hari ini pria itu akan menikah dengan orang lain. Saat itu barulah ia sadar bahwa dirinya sudah menyentuh batas kesabarannya. Setahun yang lalu, perusahaan yang mereka kelola bersama akhirnya berhasil go public. Karena terlalu gembira wanita itu minum beberapa gelas minuman beralkohol. Dalam keadaan mabuk, ia keliru mengira asistennya adalah pria itu. Karena kejadian itu ia berlutut di depan pria itu. Menangis terseduh-seduh memohon maaf. Bersumpah tidak akan hamil lagi. Namun saat pria itu pulang dari perjalanan dinas, ia melihat wanita itu tidak hanya sedang melakukan pemeriksaan kehamilan, tetapi juga terlihat sangat akrab dengan asistennya. Marah besar ia langsung maju untuk bertanya. Namun wanita itu sama sekali tidak merasa bersalah. Bahkan dengan dingin menjawab bahwa asisten itu memberikan pertama kalinya untuk dirinya. Meski ia tidak bisa memberinya status, setidaknya ia bisa meninggalkan seorang anak sebagai kenangan. Saat itu wanita itu justru bertanya heran mengapa pria itu ada di sana. Namun hati pria itu sudah mati rasa. Ia menghentakkan tangan wanita itu dan pergi tanpa menoleh. Melihat itu asisten menahan wanita itu, mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi merusak hubungan mereka, dan akan segera berlutut meminta maaf pada pria itu. Namun wanita itu dengan dingin menolak, tanpa menyadari bahwa pria itu sudah benar-benar kecewa padanya. Malam itu pria itu menyiapkan surat cerai, namun wanita itu langsung merobeknya. Bahkan dengan sombong mengatakan bahwa pria yang mengejarnya bisa berderet sampai ke Prancis. Sedangkan pria itu, bukan hanya sudah berumur, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk punya anak. Selain dirinya, tidak ada wanita lain yang mau bersamanya. Ia lalu memintanya mempertimbangkan dengan baik dan pergi, tanpa ia tahu. Selama 6 bulan perjalanan dinas di luar negeri, pria itu sebenarnya sudah mengobati masalah kemandulannya. Namun saat ini ia tidak ingin lagi mempertahankan pernikahan itu. Ia langsung membakar surat keterangan sembuhnya. Kemudian ia menelpon temannya, mengatakan bahwa ia bersedia menerima cintanya. 3 hari kemudian, ia meminta temannya menemaninya mengambil surat nikah. Lalu ia melepas cincin kawin dan melemparkannya ke wastafel, membuang foto-foto mereka ke tempat sampah. Setelah menyelesaikan serah terima pekerjaan di perusahaan, ia resmi mengundurkan diri. Saat itu klien bersikeras ingin bertemu dengannya. Namun ketika pintu dibuka, yang ia lihat adalah kejutan yang disiapkan wanita itu sendiri. Namun pria yang sudah memutuskan untuk pergi menolak permintaan maaf wanita itu. Tak disangka kejadian itu membuat ibu mertuanya marah besar. Ia memaki-maki pria itu, menuduhnya lupa diri dan tidak pantas tinggal di keluarga ini lagi. Saat itu wanita melihat pria itu tidak memakai cincin kawin, mengira ia sedang marah. Lalu berkata tidak apa-apa tidak memakainya, karena ia sudah menyiapkan yang baru. Namun saat ia menggeledah tasnya untuk mencari cincin itu, ternyata cincin itu tidak ada. Lalu asisten datang membawa cincin, mengatakan bahwa pagi tadi ia melihat cincin itu tertinggal di meja samping tempat tidur, dan sengaja membawanya untuk diberikan. Saat itu ia berpura-pura haus dan sengaja menyuruh wanita itu mengambilkan air. Begitu wanita itu pergi, asisten itu mulai memancing emosi pria itu, mengatakan bahwa model cincin yang baru ini lebih bagus dari yang lama, lebih menarik perhatian. Ia lalu pura-pura menanyakan pendapat pria itu. Saat melihat wanita itu akan kembali, asisten itu langsung melempar cincin ke lantai dan berlutut meminta maaf pada pria itu. Wanita itu terkejut hingga menjatuhkan gelas kaca yang dipegangnya. Ia segera menolong asisten itu berdiri, lalu marah memarahi pria itu. Melihat itu pria itu merasa dirinya benar-benar seperti bahan tertawaan. Ia pun ingin berbalik pergi, namun ibu mertuanya langsung mendorongnya jatuh, berkali-kali mengancam jika sesuatu terjadi pada anaknya, ia akan membuat pria itu membayar harganya. Saat itu wanita melihat pria itu terluka, berusaha mendekat untuk peduli padanya. Namun asisten pura-pura merasa sakit di dada. Melihat itu wanita segera mengantarnya ke rumah sakit. Keesokan harinya pria itu pulang ke rumah. Ternyata melihat